Sidik artinya jujur yang tak ada bohongnya, walaupun bohong kecil apalagi besarnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amanah dipercaya sejak dari semula, bertanggung jawab atas apa yang diurusnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Patulah kecerdasan otak kanan kirinya, peka dan bijaksana dan cermat pikirannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tabligh artinya pasti menyampaikan wahyunya, tak ada sedikit pun yang disembunyikannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna a'udzubika minal waba'i wal dharana wa fitnatiha. Allahumma inna na'udzubika minal waba'i wal dharana wa fitnatiha. Allahumma inna na'udzubika minal waba'i wal dharana wa fitnatiha. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa bi karamati awliya Syekh Abdul Nasibani wa bi karamati awliya وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'assu biha 'alana al-arsal thayyibah wa tuhasinu biha al-akhlaqul mahmud wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi akrimni bi husni sawti wa ni'mati hatta ma sami'a qira'ati yasiru liqatan fi qalbihi wa imkanan qasid qalbihi. Alhamdulillah. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas kudrat iradatnya, atas taufik dan hidayahnya. Malam ini kita kembali bisa melaksanakan rutinan malam Selasa ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadikan kita semakin dekat dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat kita dalam istiqomah menjadikan karunia Allah itu terus menerus bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita duduk di majelis ini, wabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita hadir ke majelis ini, wabah segera diangkat dari tanah air Indonesia dan jagat alam semesta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur pada Allah, kita masih dijaga, kita masih diberi kesempatan, kita masih diselamatkan zahirun wal batinan, kita masih diberi keselamatan lahir dan batin. Karena tidak sedikit saat ini saudara-saudara kita, baik yang sedang hadir maupun saudara kita di seluruh penjuru dunia, banyak yang sedang bingung, banyak yang sedang gelisah dengan adanya COVID yang sekarang masih menimpa dunia ini. Kita alhamdulillah masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini wabah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur kita, saudara-saudara kita yang mungkin terindikasi positif itu segera diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dijaga dari kejahatan semua makhluk Allah, baik yang di bumi maupun yang di langit, baik makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kita berlindung kepada Allah dengan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung dengan kalimat Allah, dengan yang kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Wa fitnatiha, dan beserta fitnahnya. Kita berlindung pada Allah dari bahaya wabah dan juga fitnah-fitnahnya. Karena terkadang bahkan sudah menjadi pepatah bahwa fitnah itu lebih kejam. Ya. Kita harus tetap tenang,
dalam menghadapi pandemi ini sambil berikhtiar semaksimal mungkin. Dan memang Rasulullah SAW mengajarkan bagi kita, mengajarkan kepada kita kalau ada yang terkena wabah itu memang harus diisolasi. Ya. Kalau guru-guru kita, para ulama-ulama, para sufi mungkin sudah terbiasa mengisolasi diri. Ada yang khalwat, yang membiasakan khalwat dalam setahun itu minimal 40 hari khalwat. Khalwat itu lebih berat daripada di karantina. Di karantina kita masih bisa menelepon keluarga, masih bisa makan enak katanya. Tapi kalau khalwat lebih berat, ya. Udah nggak bisa ngobrol sama orang gitu. Selama 40 hari itu biasanya kalau khalwat nggak boleh ngobrol satu kata pun sama manusia. Nah, jadi hanya sibuk wiridan. Itu salah satu metode yang diajarkan oleh ulama-ulama dulu agar hatinya jangan sampai terkena virus. Karena virus hati itu lebih berbahaya daripada virus corona. Virus corona nggak terlalu berbahaya. Yang bahaya itu fitnahnya. Kenapa disebut tidak bahaya? Kalaupun memang ada yang sampai ditakdirkan meninggal karena corona, maka Allah telah menyediakan pahala yang sangat besar berupa mati syahid. Ya, tapi kita juga jangan sengaja ingin syahid terkena corona. Jangan. Kita tetap berusaha sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ahli. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga turut bela sungkawa, ya, turut berduka karena ada istri jamaah yang biasa hadir itu katanya divonis positif, ya. Itu istrinya Pak Rahabin, itu Ibu Supariyati, ya, itu dirawat di rumah sakit Bintan. Kita doakan semoga penyakitnya dampak Allah SWT kembali disehatkan lahir dan batinnya, dan juga kita semua, dan juga saudara-saudara kita yang baik yang diketahui ataupun yang tidak, ya, kita doakan semoga tetap dalam kesehatan, semoga tetap dalam perlindungan Allah SWT. Sebagaimana biasanya, kita telah mengawali dengan pembacaan qasidah yang disusun oleh yang sering dilanjutkan oleh Ki Haji Abdurrahman Wahid, dan kita lanjutkan dengan tawasul dan pembacaan surat Yasin dan doanya. Kemudian sebagaimana biasanya kajian kita jelaskan dan zikir pertama dari Bapak Sabadian. Mudah-mudahan setiap amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita niat dengan niat itikaf, niat khalwat, niat doa, dan niat suluk karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul arba'in wa itikaf, nadul khalwat, wa riyad, dan suluk fi hadal majlis, fi hadal masjid lillahi ta'ala. Al-Fatihah lillahi wa birda'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah dari Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa rijal hadati jamil anbiya wa mursalin wa salihin wa mursalin mukhlisin wa jamil mujahidin fi sabilil amin wa la hadati jamil karamil hadrati al-mursal fil jawir wa hadati sunnah kitab mubarak nadia wa sanjari dari kitab sabar wa qadir wa sajid wa sabar wa kubra wa nadia wa sudah hadrati sabar wa rijal wa sabar wa sabar wa sayyid wa sanjari wa sayyid wa kubra wa sayyid wa hadrati wa musil hadrati ولا رؤيا كلماتنا شهد وصدنا معلما ورب المشيد ولا شهد وحمد شوال مسيحنا كجل وسلم مسيحنا كجل مسيد سيدنا محمد بن الجس وسيدنا بقضي من كريات وسيدنا كجل سنة صلى الله عليه وسلم وسيدنا الشيخ سيد أمين الرغب الجهري
ولا روح سيدنا مولانا سيد الكبار وسيدنا مولانا يحيى ولا روح أسلافنا من جميع مجلس شريف المحبين ولا روح جميع المسلمين والمؤمنين والأحياء والرسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل لله من أحسن إلينا ومن أحسن إلى مهاجم ومن أحسن إلى مجد السائلين. اللهم يسر لهم ورحمة وانصرنا ورسول بجيش محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah rohi wa jasadi Ibu sekalian Ila rohi wa jasadi Ila rohi wa jasadi Allahumma rabbana sa'adina Hikal aksaswi wa nasafila Sifa ila sifa wa sifana ikul Sama Bijai Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روحي وجسدي أنا المخالف روديمان. اللهم اجعله من أهل العلم وأهل الخير والاستقامة. اللهم اجعله من أهل العلم وأهل الخير والاستقامة. اللهم فقهه في الدين. اللهم فقهه في الدين. اللهم فقهه في الدين. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Ila arwahi. Silakan sebut nama arwah dari kubur keluarga masing-masing. Wasanda arwahi Hajar Niswati binti Warsohi Manawani arwahi Hasan Sidin Sultan Imam Ila arwahi Rubi binti Rahmah Ila arwahi Adiyah binti Ila arwahi Hasan arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ansurhum warahmatan maghfiratan wa nikmatan fi kuburihim ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan minal jinan wa la taj'al kuburahum maqbaratan maghfirin radiyallahu ta'ala anhum sallallahu maghfiratan wa sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Ila hajatina. Silakan sebut hajat masing-masing dalam hati. Ila hajatina wa hajati jami'in hajati wa hajati Muhammad sallallahu. Allahumma yassir lana umurana wa yassir lana 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 bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang menyimak melalui streaming melalui channel YouTube. Allahumma sallallahu wa sallam wa sallam bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى بلدنا إندونيسيا. اللهم اجعل بلدنا المسلمين بلدة طيبة ورحمة ya Allah, bala musibah dari negeri ini ya Allah, ya Allah, bala musibah dari negeri ini ya Allah. Bijai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk kabupaten kota yang besok hari Senin mengadakan pemilu kada. Mudah-mudahan diberikan keselamatan semuanya, diberkahi kabupaten kotanya, diberikan pemimpin yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan bagian daripada terbentuknya Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berkaitan majlis wa bisril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk semua keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lahir batinnya, diberikan keselamatan lahir batinnya, dijaga dari segala wabah musibah, khususnya dijaga daripada COVID-19 beserta fitnah-fitnahnya. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berbahagia dalam majlis wa bismil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu qira'atan suratul yasin lillahi ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أبصارهم فهم لا يبصرون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأرقاد فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء بأقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
أتيت من دونه آلهة ابن رحمن بضر لا تملكني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم مؤمنون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها ضربا منه يأكلون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرسول القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبيل النهار وكل في فلك يسبحون قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على
إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وهم لها مالكون وذرناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو وسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. من الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا 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 وأنفسنا 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 وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياكم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة ووفقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كما المنون الله وبارك بعافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والصلاة المجاهدين طريق الخلفاء الراشدين طريق العلماء والعاملين طريق الأولياء والمخلصين طريق الشهداء والفائزين طريق الأتقياء والصالحين طريق البرلاء والقانتين طريق الأشقياء والذاكرين طريق العارفين والمحبين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Azkar ini yang mana sangat penting bagi kita. Kenapa disebut sangat penting? Karena kitab Al-Azkar ini setiap hadis-hadisnya itu sanadnya mutasil sampai ke Rasulullah SAW. Hanya kita tidak menyebutkan setiap satu hadisnya, setiap hadisnya itu dengan sanadnya lalu panjang, ya. Tapi nanti pada akhirnya, pada pasal yang terakhir itu ada beberapa hadis yang sanadnya itu kita baca, ya. Nanti yang terakhir pas rekaman. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngaji kita bahas kali ini sampai hatam dan juga bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Nah, sangat penting, sangat penting. Banyak sekali doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan gak asal doa, misalnya. Karena dulu saya secara khusus mendapat ijazah dari Romo Kiai Haji Abdul Salam di Sukaraja. Jadi ini merupakan hadiah dari beliau. Ya, hadiah dari beliau yang memang beliau sangat menginginkan umat di akhir zaman ini mengkaji kitab-kitab seperti ini. Karena berkahnya luar biasa, dan secara khusus Imam Nawawi itu juga mengijazahkan kepada kita semua. Jadi kalau mengaji kitab Al-Azkar, nanti amalan-amalannya tinggal ngamalin saja, ya. Tinggal ngamalin, ada doa-doa, macam-macam doa, tinggal ngamalin. Secara umum beliau Imam Nawawi telah mengijazahkan kepada muslimin dan muslimat, dan secara khusus saya baru dapat ijazah dari Romo Kiai Haji Abdul Salam. Ya, mudah-mudahan menambah berkah bagi kita semua, menambah berkah bagi keluarga kita, dan menambah berkah bagi masyarakat atau lingkungan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita masuki masih tentang bacaan pada waktu pagi dan petang. Ini sangat panjang, ya. Sangat panjang. Kemarin baru kodimahnya bahwa dalam bacaan-bacaan pada waktu pagi dan petang ini merupakan bacaan-bacaan pilihan yang sangat penting bagi kita. Nah, itu pada waktu pagi dan petang. Kalau siang mungkin kita sibuk kantor, ya. Siang mungkin kita sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk segala macam. Kalau malam sibuk tidur. Jadi kita pilih waktu pagi dan
sore, ya, pagi dan petang. Kemarin baru sampai tentang ayat surat Al-A'raf ayat 205 bahwa kita harus senantiasa berzikir pada waktu pagi dan petang dengan sir di hati kita. Nah, wa rabbaka fi nafsika. Ini zikir sir itu dalilnya di sini ternyata di surat Al-A'raf ayat 205. Zikir khafi. Nah, zikir khafi itu yang tidak disebutkan. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi sore ingat gitu. Bayangkan dalam hati kita terus Allah 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 Allah. Dan juga sambil memperbanyak tasbih, ya. Ucapkan ya, tasbih dengan juga mengucapkan hamdalah pagi dan sore. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-An'am ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya pada pagi dan petang sedang mereka menghendaki keriduannya, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dikaji harus buka sebabul nusulnya, harus buka tafsirnya. Jadi kita secara global saja. Nah, ini biasanya kalau di masjid-masjid mewah, kadang gitu ya, ada di beberapa masjid itu dibukanya pas waktu sholat saja, beres sholat ditutup lagi pintunya. Padahal kadang masih ada orang yang masih pingin berzikir lama-lama katanya. Jadi kalau misalkan pagi gitu ya, padahal subuhnya udah selesai udah lama, tapi ternyata masih ada yang pingin wiridan, masih ada yang pingin zikir, atau mungkin sore gitu ya, habis asar sampai maghrib gitu ya. Ada yang zikir masih ada yang pingin lama-lama berzikir, berdoa kepada Allah. Ya, jangan kita tegur, ya, jangan dilarang. Ya. Seperti anak-anak misalkan kalau sore menjelang maghrib baca doa, baca qasidah, katanya baca sholawat, ya, jangan dilarang. Karena mereka yang berzikir pada waktu pagi dan sore itu semata-mata menghendaki keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dibahas secara rinci karena harus buka tafsirnya kalau secara rinci. Aku salah nanti memaknainya. Imam Nawawi di sini menyampaikan para ahli bahasa mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata asy atau petang adalah waktu antara gelincir matahari sampai kepada terbenamnya. Nah, tadi di sini disebutkan wal 'ashyi, yuriduna wajhah. Jadi kenapa ayat ini masuk ke dalam pasal ini? Itu adalah untuk memperjelas waktu al-'ashyi, yaitu waktu petang. Ya. Jadi kita wiridan, kita zikir pagi dan petang, itu perintahnya jelas di dalam Al-Qur'an. Jadi di sini dikutip ayat tersebut semata-mata untuk mempertegas al-'ashyi, yaitu waktu petang. Waktu petang itu antara tergelincirnya matahari sampai dengan terbenamnya, habis asar sampai maghrib. Itu waktu yang baik, ya, kalau bisa kita hidupkan, ya. Nah, itu pagi dan petang. Dan kemudian dalam surat An-Nur ayat 36 sampai 37 disebutkan
di masjid-masjid yang telah diperintah Allah untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang, laki-laki dan yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingat Allah. Nah, ini beberapa masjid yang memang diperintahkan Allah untuk dimuliakan, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nanti kalau kita ke sana, hidupkan waktu-waktu itu. Kalau nanti kita bareng-bareng umroh gitu, ya, kita di Masjid Nabawi pagi-pagi sama sore kita hidupkan waktunya. Jangan buat tidur di hotel. Kemarin acara 3 hari di Hotel Purika Tulistiwa, kata Habib, wah ini kalau umroh ini kayak gini perasaannya, suasananya kayak ini, tidurnya di hotel bintang kejorannya. Nah, tidur aja di hotel. Kita nanti jangan ya. Kalau kita umroh gitu ya, kita di Masjid Nabawi, kita di Masjidil Haram, usahakan waktu pagi dan petang itu kita hidupkan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau kita sedang umroh, ya pasti kita tidak punya kesibukan untuk jual beli gitu ya. Kita tidak dilalaikan, tidak punya tugas atau pekerjaan, atau tidak punya perniagaan di sana gitu. Nah, beda kalau di sini. Kalau di sini mungkin kita pagi sore itu masih banyak pekerjaan. Nah, tentunya sulit. Nah, tapi ya misalkan pas kebetulan sedang tidak ada kesibukan, ya, sedang santai gitu ya, usahakan pagi dan sore itu dihidupkan. Hidupkan dengan memperbanyak zikir, memperbanyak tahmid, tasbih, ya, gitu. Kemudian dalam surat As-Sad ayat 18, inna safarnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, bersama Nabi Daud di waktu petang dan pagi. Jadi gunung saja ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih bersama Nabi Daud di waktu petang dan pagi. Nah, al-asyi itu apa? Petang. Al-isyraq itu pagi. Maka ada sholat disebut sholat isyraq. Sholat pagi itu setelah matahari terbit gitu ya. Itu disebut sholat isyraq. Itu saat yang baik juga gitu. Jadi kita habis sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir sampai waktu isyraq. Nah, setelah isyraq kita tunaikan sholat sunat isyraq dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kesibukan duniawi, kalau ada urusan dunia ya tentu sulit ya. Tapi tentu nggak selamanya. Kita sibuk ngurus dunia itu nggak setiap hari, nggak selamanya kok. Nah, Pak itu juga dulu mah iya mungkin tiap pagi berangkat kantor. Sekarang mau udah pensiun, Pak. Ada waktu. Jadi ngurus dunia itu nggak akan langsung. Nah, ada masa-masanya. Nah, kalanya kita istirahat, gitu ya. Nah, kalau sebulan mungkin pernah sehari 2 hari libur, gitu ya. Kita manfaatkan. Jadi kalau kita libur kerja, kita yang betah di taman surga dunia, gitu. Nah, kita senang berzikir, yang betah berzikir, gitu. Mumpung kerjanya lagi libur. Seperti sekarang, gitu, musim pandemi, di mana kita kalau nggak penting-penting amat jangan pergi. Nah, berarti kita harus sering di rumah. Di rumah, ya harusnya tambah amalannya. Jadi jangan dihabiskan waktunya itu untuk nonton TV, apalagi pagi sore gitu ya. Mending dihabiskan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran gitu ya. Mengajar anak gitu, dan sebagainya. Pokoknya yang menjadikan kita semakin ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan pagi dan petang gitu ya. Kalau guru kita Syekh Amin Al-Jailani mengajarkan pada kita dengan zikir Thariqah Jailaniyahnya itu
setiap pagi dan petang itu baca sholawat 100 kali, istighfar 100 kali, tahlil 100 kali, dan sholawat lagi 100 kali. Nah, itu pagi dan petang. Kalau guru-guru kita dalam Thariqah Syadziliyah lebih ringan lagi. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, tahlil 100 kali. Tapi sholawatnya agak panjang. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman bi qadri anna dzalika fi kulli waqtin mahin. Itu dibaca 100 kali pagi dan petang. Kalau istighfarnya, kalau yang saya amin astagfirullahaladzim, kalau yang sendirian istighfarnya pendek. Astagfirullahaladzim 3 kali, kemudian astagfirullah 100 kali. Kalau tahlilnya sama, la ilaha illallah. Hanya yang terakhir harus ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi setiap zikir kita, ketika kita zikir la ilaha illallah, paling akhir itu harus ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. Karena nggak sah iman kita kalau hanya mengimani Allah, sementara Rasul tidak iman, katanya. Nah, iman ke Allah, tidak iman ke Nabi, nggak sah imannya. Gitu. Kadang ada orang yang merasa sudah ma'rifat pada Allah, nggak mau ngikutin ajaran Nabi. Wah, saya udah ma'rifat nih. Sholat cukupnya ingatnya ke Allah ya. Dulu menurut sholat Nabi itu nggak sah, katanya. Masih tertolak, belum sempurna. Kalau ada orang yang mengaku sudah paling soleh, nggak perlu sholat 5 waktu, wah itu bahaya, ya, berbahaya. Karena ibadah kita akan diterima kalau kita mengikuti Nabi. Kita bukan Nabi kok. Tadi dalam qasidah sebutkan bahwa dan tidak semua Nabi itu menyampaikan ilmunya pada kita. Ada Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu dapat wahyu cuma buat dirinya saja. Kalau Rasul untuk umat. Nah, ini bedanya Nabi dan Rasul. Nabi itu dapat wahyunya cuma buat dirinya saja. Makanya sampai ribuan jumlah Nabi yang tercatat dalam hadis itu yang disebutkan itu hanya 124.000. Masih banyak nabi-nabi yang lain, katanya. Bukan hanya 124.000. 124.000 itu yang tercatat, katanya. Itu jumlah nabi. Kalau jumlah Rasul 313. Dan nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak bisa akhir zaman ini mengaku sudah dapat wahyu dari Allah, gitu. Ngaku jadi nabi lagi nggak bisa. Sudah bahwa Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Kembali pada hadis yang tadi yang kita hidupkan, ya. Nah, kalau di sini, nah, makanya dalam syariat kita adalah ikutin syariat Nabi saja. Nah, ikutin syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngikutin syariat Nabi Daud, wah berat. Gunung aja ikut tasbih dengan Nabi Daud. Kalau ingin kita ngikuti syariat Nabi Daud, wah kita nanti bisa ini sedang iri dan sama gunung. Si bagaimana Nabi Daud ngaku-ngaku nantinya. Maka dalam syariat kita cukup mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita juga harus meyakini tentang syariat yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Cukup meyakini saja. Tidak harus mempelajari secara detail. Kita harus beriman tentang, misalkan tentang Nabi Daud, Nabi dan Rasul aja misalkan, atau yang ulul azmi aja gitu. Wah, ini fikirnya Nabi Isa seperti apa? Nah, kita nggak usah itu. Cukup kita mempelajari dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan yang rame, ya, yang rame itu kan disebut puasa Daud, sehari puasa sehari buka.
Kalau saya mah milih puasa Nabi Muhammad saja. Gitu. Tapi tetap meyakini bahwa puasa Nabi Daud itu puasa yang paling baik. Karena Nabi Muhammad juga mengakui, kita juga harus mengakui gitu. Tapi ya kita kalau nggak bisa ngikutin ya nggak apa-apa. Nggak maksudnya nggak akan jadi kufur ketika kita tidak mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Daud. Walaupun jelas hadisnya sahih. Kita memilih ikutin puasanya Nabi Muhammad saja, misalkan Senin, Kamis, dan hari kelahiran kita, misalkan. Lahirnya misalkan hari Sabtu, misalkan, maka puasanya Senin, Kamis, Sabtu, gitu. Atau lahirnya hari Minggu, Senin, Kamis, Minggu, puasanya nggak apa-apa. Gitu. Puasa itu sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya. Jadi kalau kita sehari puasa sehari enggak, tapi giliran dengan bangganya wah ngikutin sunnah Nabi Daud. Tapi pas Ramadan harusnya tetap ngikutin Nabi Daud gitu. Sehari puasa sehari enggak. Kalau niatnya mau mengikuti menjadi umat Nabi Daud. Nah, kita mau umat Nabi Muhammad udah ngikutin syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saja. Tapi jangan mengingkari syariat yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Cukup meyakini. Nah, cukup meyakini. Adapun yang diamalkan adalah syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, puasa sunnah itu yang diajarkan oleh Nabi itu udah banyak ya. Senin, Kamis, kemudian tengahan ya, 3 hari setiap bulannya itu di pertengahan, atau puasa 6 hari setiap bulan gitu. Itu juga sudah cukup gitu ya. Kalau ngikutin puasa Nabi Daud sepertinya terlalu berat ya. Yang ringan saja, karena Nabi Muhammad diutus itu selain itu syariatnya ternyata sebetulnya meringankan gitu ya. Ringan, tidak terlalu berat, tidak seperti syariat para nabi terdahulu. Nah, jadi nanti untuk misalkan kalimat-kalimat tasbih gitu ya, kita mengikuti tasbih atau tahmid, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dalam surat Shad jelas bahwa gunung-gunung itu bertasbih bersama Nabi Daud. Ya, kita jangan naik ke atas gunung ingin zikir, gunung-gunungnya mau kita ajak bertasbih, jangan, nggak akan ini. Ya. Cukup mengamalkan zikir dan tasbih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut cara-caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu idza qala dzalika hina yumsi fa ma dakhala al-jannata aw kana min ahli al-jannati wa idza qala hina yusbihu fa ma min yaumihi mislahu. Bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata, penghulu istighfar, sayyidul istighfar. Penghulu istighfar adalah yang tadi dibaca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika wastanadu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Ya Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan selain Engkau yang menciptakan aku
Aku hambamu dan aku berpegang kepada janjimu sekuat tenagaku. Aku mengakui karena engkaulah aku beroleh kebaikan dengan nikmatmu atasku, dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari akibat kejahatan yang kulakukan. Rasulullah SAW menyampaikan, idza qala dzalika hina yumsi famadza dakhala al-jannah. Apabila beristighfar ini dibacanya di waktu sore, lalu ia meninggal dunia, niscaya ia masuk surga. Atau perawi, atau di sini perawinya agak ragu, atau ia tergolong salah seorang penghuni surga. Dan apabila ia baca pada pagi hari lalu ia meninggal dunia pada hari itu, maka begitu pula. Jadi kalau bisa pagi dan sore, ya. Kalau kita beristighfar dengan sayyidul istighfar tersebut, kalau kita baca pada sore kemudian meninggal dunia, nah, maka kita menjadi ahli jannah. Nah, demikian juga kalau dibaca pagi, nah pagi-pagi baca itu, nah, insya Allah kalau hari itu meninggal, insya Allah akan menjadi ahli jannah, atau termasuk ahli jannah. Amalannya sepertinya ringan, tapi untuk mengamalkannya, untuk istiqomah biasanya perlu latihan, ya, perlu latihan. Insya Allah nanti barangkali ada yang belum hafal, silahkan bisa menanyakan ke yang hafal, atau nanti doanya bisa disalin, ya, bisa ditulis ulang nanti di grup, bisa difoto di ini. Gampang sekarang, ya. Sekarang mah zaman muda, ya. Zaman muda katanya dalam mencari ilmu. Makanya aneh kalau sekarang itu masih ada orang yang nggak paham ilmu. Cari ilmu itu sekarang udah mudah kok, ya. Tinggal kita mau apa tidak. Atau susah berangkat ngajinya, bisa streaming. Ya, sekarang harus jaga jarak, nggak boleh kumpul, bisa streaming. Yang penting yang kita ikuti itu adalah memang yang bisa kita ikuti. Karena biasanya ikut ngaji, ini lagi pandemi nggak bisa ikut ngaji, biasanya ikut melalui streaming, nggak apa-apa. Katanya yang penting ilmunya tetap ilmunya para ulama-ulama terdahulu. Pertahankan ilmu yang lama dan ciptakan metode baru sesuai dengan zaman ini. Sekarang zamannya medsos, kita harus dapatkan manfaatnya, gitu ya. Jangan hanya terkena dampaknya saja, gitu ya. Jangan hanya terkena fitnahnya saja, gitu ya. Tapi harus mendapatkan manfaatnya. Alhamdulillah minggu kemarin 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat, mengikuti workshop, ya, workshop dakwah digital. Ya. Biasa berdiam lama-lama di ruangan yang ber-AC kemarin sampai 3 hari. Ternyata adaptasi kebiasaan baru itu berat, ya, susah. Ya. Biasanya di kanan kiri kebon, gitu. Ini harus 3 hari 3 malam di hotel. Udah ruang aulanya AC, kamarnya juga AC, gitu. Wah, repot aja. Pulang-pulang agak meriang. Nah, kemarin alhamdulillah, ya, ibu-ibu kemarin pada kesana hari Sabtu. Alhamdulillah. Nah, itu malam Sabtu masih bingung. Ini pengajian Sabtu Kliwon jadi apa enggak ya? Sepertinya enggak jadi. Capek banget. Pulang Jumat sore sebelum maghrib, habis maghrib pada undangan tahlilan, malam ada undangan lagi. Pulang jam 12-an. 12-an itu masih nggak enak badan. Tidur pagi-pagi, habis jam 6:30, mau tidur dulu bentar. Jam 7, 7:30 bangun, kata istri, jadikan rutinan. Oh iya, lupa, bikin status gak jadi aja. Gak cukup buat persiapannya. Lupa apa itu.
semalamnya juga mau takut berapa ini banyak yang berhalangan. Udah, nanti mungkin bulan depan mulai ini. Lagi beres-beres kan? Kita zikir duaan aja. Berdoa aja karena kemarin udah niat mau berzikir tiap Sabtu Kliwon pengen itu. Nah tadinya udah siap-siap pasang kamera mau streaming, duaan aja zikirnya gitu. Datang promo. Ya udahlah jadi. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf kalau kemarin kurang bisa menyambut gitu ya. Bahkan datang langsung nyambut. Alhamdulillah. Jadi kalau kemarin ya udah nggak apa-apa, udah kehendak Allah ini. Kehendaknya seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi insya Allah nanti di pesantren untuk kegiatan umum selain pengajian minggu siang, ada yang bulanan itu setiap Sabtu Kliwon, tapi pagi acaranya jam 8 sampai jam 10. Nah, insya Allah. Karena setelah kemarin dulu sebetulnya sudah mendapat amanah itu dari Ayah Syahid, juga mengingat hari wafatnya guru kita Syekh Amin, dulu meninggal bulan yang lalu itu, meninggal pada hari Sabtu Kliwon. Juga sebagai syukur dulu saya lahir pada Sabtu Kliwon. Jadi setiap Sabtu Kliwon kita adakan pengajian. Nah, dan juga ternyata di dalam Al-Quran itu kata al-maut itu disebutkan sebanyak 35 kali. Nah, kemarin kata guru Yayatus itu dibagi, ada yang menyebutkan, ada yang maut, ada yang menyebutkan wafat. Itu paling banyak itu al-maut. Maut itu disebutkan sebanyak 35 kali. Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 35 kali, ya kita mengambil barokah. Setiap 35 hari sekali kita kumpul, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tiap hari susah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua. Untuk kegiatan mingguan biar saya keliling. Rasul itu keliling, bukan keliling sampai hijrah dari Makkah ke Madinah. Saya ingin keliling seminggu sekali aja. Saya seminggu sekali, nanti di sorean seminggu sekali, di Dayakolot juga. Jadi tiap malam jarang di rumah. Ya, insyaallah. Doakan saja mudah-mudahan senantiasa sehat dan tidak ada halangan ataupun gitu ya. Alhamdulillah kemarin dulu itu awal-awal COVID itu takut rapid test itu seperti apa gitu. Udah takut duluan gitu. Nah, kemarin karena acara dari gubernur wajib peserta harus rapid test dulu. Ternyata ya dicek darah. Hasilnya alhamdulillah non reaktif. Nah, makanya berani masih nggak was-was kan gitu. Nah, cek darah kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat dan kita semua tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin pada saat maulid di ujung Berung ada pesan dari guru saya, guru kita Kiai Ahmad di Benar Cirebon, agar jangan meninggalkan setiap habis sholat fardu itu membaca kalimat a'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq dan bismillahirrahmanirrahim la yudhiru ma'asmihi syarrun fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Sebanyak 3 kali. Insyaallah salah satu fadilahnya kita akan dijaga dari kejahatan setiap makhluk, dan kita akan dijaga dari makhluk yang mungil, yaitu COVID. COVID itu makhluk kecil banget, nggak seukuran apa gitu katanya, tapi dahsyat dampaknya. Kita berlindung. Kita nggak bisa melihat gitu. Kita nggak bisa melihat virus COVID. Maka cara yang paling mudah adalah kita berlindung kepada yang menciptakan virus tersebut. Dan kita meyakini bahwa semua yang menciptakan semua makhluk adalah Allah. Jadi ibaratnya kita main ke suatu rumah yang ada anjingnya. Wah, kita langsung ditakut-takuti oleh anjing tersebut. Dan kita bingung ini gimana cara naklukin anjing tersebut, kita nggak tahu. Panggil aja telepon yang punyanya. Minta perlindungan sama yang punya.
ya langsung aman, itu anjing langsung diamankan. Nah, itu contoh kecilnya. Maka kita berlindung dari COVID itu, berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harus menjadi keyakinan kita bahwa semua makhluk itu adalah ciptaan Allah. Dan semua musibah itu tidak akan mengenai kita tanpa izin Allah. Jadi seandainya pun ada orang yang ternyata terkena gitu ya, naudzubillah min dzalik, itu memang sudah ketetapan Allah, harus yakin gitu ya. Dan memang dan bukan hanya karena kalau terpapar itu hanya syariat saja, pada hakikatnya ya Allah saja yang atas izin Allah. Maka kita berlindung kepada yang menciptakan virus tersebut, dan kita berlindung dari segala fitnahnya. Fitnahnya itu lebih kejam. Fitnah COVID itu lebih kejam daripada COVID-nya. Salah satunya Pak Menteri sekarang ketangkep KPK diduga penyalahgunaan anggaran. Nah, Menteri Sosial ya. Itu salah satu fitnah itu. Fitnah dunia. Padahal mah kecil, cuma 10.000 kok per kepala, per orang. Nah, gitu. Itu salah satu fitnahnya. Jadi kita berlindung, bukan hanya berlindung dari COVID-nya, tapi juga kita berlindung dari fitnahnya. Dan kita mohon agar kita senantiasa mendapat kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi pada kita itu adalah takdir Allah. Dan semua yang belum terjadi, kita harus berusaha agar mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah terlalu panik. Nah, jangan panik dengan COVID, katanya. Jangan panik, tapi ikhtiar harus. Menjaga kesehatan itu harus. Nah, supaya bukan menjaga tetap sehat bukan karena takut mati, bukan. Kita mah takut nggak takut juga nanti akan mati. Ada orang yang nggak takut mati, ujung-ujungnya mati. Ada orang yang takut mati juga mati. Cuman ada orang yang menjadi repot gara-gara takut duluan gitu. Ya, kita mah jangan takut mati, tapi kita harus tetap sehat. Ya, tetap sehat supaya apa? Supaya ibadahnya bisa sebaik mungkin. Jangankan kena COVID bisulen aja sholat sudah gak khusyuk. Ya. Jangankan kena COVID, sakit gigi aja sholat gak khusyuk. Maka kita harus tetap sehat. Sehat itu mahal. Pingin buang angin saja di rumah sakit itu jutaan. Maka kita harus tetap sehat. Dan Rasulullah mengajarkan kita agar kita tetap sehat. Kemudian hadis selanjutnya, satu hadis lagi. Tadi tentang Sayyidul Istighfar. Ini luar biasa fadilahnya, ya. Jadi jangan sampai ditinggal, ya. Jangan sampai ditinggal. Pagi sore baca Sayyidul Istighfar. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi Subhanallah wa bihamdi mi'ata maratin lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala misla ma qala aw zada alaihi wa fi riwayati Abi Dawud Subhanallahil azim wa bihamdi." Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang pada pagi hari dan sore hari membaca Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali, maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih afdal daripadanya, kecuali orang yang membaca bacaan yang sama atau lebih daripada itu. Ini orang yang paling unggul nanti di hadapan Allah itu adalah orang yang dapat istiqomah membaca Subhanallah wa bihamdi pagi dan sore 100 kali. Gak ada yang bisa nyaingin orang tersebut kecuali
yang bacanya lebih banyak. Misalnya 100 kali saja sudah paling ini ya, paling baik, sudah sangat baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, menurut riwayat Abu Dawud, bacaannya adalah Subhanallahil wa bihamdihi. Nah, ini ada dua riwayat. Kalau menurut riwayat Imam Muslim itu bacaannya Subhanallah wa bihamdihi. Nah, kalau menurut Imam Abu Dawud bacaannya Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Itu pagi sore 100 kali, pagi 100, sore 100 ya. Insyaallah ini luar biasa. Nanti yang istiqomah ngamalin ini nanti di akhirat di surga akan mendapat derajat yang paling tinggi. Yang bisa nyaingin hanya orang yang bacanya lebih banyak dari itu. Ya kan? Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, senantiasa dibimbing oleh Allah untuk dapat mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalimatnya sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar, tapi karena mungkin hadisnya belum kita baca secara langsung, jadi kadang kita baca, kadang enggak, kadang semangatnya masih kurang. Maka dengan membaca hadis tersebut, mudah-mudahan kita semakin istiqomah, semakin semangat dalam mengamalkannya. Ya. Yang penting istiqomah. Gak harus banyak-banyak. 100 kali aja tiap pagi dan sore. Itu akan mendapat derajat yang paling tinggi. Kalau ingin lebih tinggi lagi ya bacanya lebih banyak lagi. Kemarin ada info ya, tapi nggak tahu dengan kondisi COVID sekarang di Kota Bandung dengan zona masuk zona merah atau ini minggu depan. Ada informasi, insya Allah rencananya mulai tanggal 10, mulai tanggal 8 besok berarti itu Kiai Haji Ali Badri akan ke Bandung selama seminggu di Bandung. Nah, dan rencananya karena pernah melihat di YouTube kita baca Maulid Al-Badri, beliau senang dan beliau ingin hadir malam Selasa depan ya, sambil bawa qasidah syair akidah yang ini gitu. Tapi dengan kondisi sekarang ya nggak tahu nih nanti ya, nggak tahu jadi nggak tahu enggak gitu. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keselamatan bagi guru-guru kita semua ya. Jadi kalau bisa beliau bisa sampai hadir ya alhamdulillah ya. Biasanya kita baca hasil karyanya saja, nanti langsung yang menyusunnya datang. Beliau dulu pesantren yang terakhir itu yang paling lama itu di Mekah. Kiai Haji Ali Badri itu alumni di pesantren Sakofah, pesantrennya Syekh Maliki di Mekah Mukarramah ya. Jadi insyaallah betul-betul alim ya, insyaallah ilmunya luar biasa ya. Ini kebanggaan bagi kita, keuntungan bagi kita kalau sampai beliau hadir. Dulu bahkan rencana itu Syekh Amin gitu ya. Syekh Amin mau pesantren lagi, tapi karena Allah berkehendak lain gitu ya. Kita saling doakan saja, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga guru kita Ketua PBNU Kiai Haji Akil Siroj pun katanya di hasil pemeriksaan dokter itu katanya positif COVID. Kita doakan semoga segera sehat, segera pulih kembali. Dan beliau berpesan COVID itu bukan ini bukan aib, bukan jadi ya, tetap berusaha sebaik mungkin ya, berikhtiar sebaik mungkin gitu, agar bisa kembali sehat. Intinya jangan panik. Nah, dulu pas ketika di dekat pesantren ada yang dinyatakan positif, wah langsung panik karena kita belum tahu
cara-caranya, cara menghadapinya gitu ya. Kalau sekarang kita sudah tidak terlalu panik. Nah, karena dari segi medis maupun dari segi agama, ya, para ulama sudah memberikan bimbingannya pada kita. Dari segi dari ulama, dari guru-guru kita mengajarkan doa-doa untuk keselamatan. Kemudian dari medis juga mengajari kita tentang protokol kesehatan. Jangan kita hitung-hitung ambil pelajaran saja. Kalau biasanya mungkin lisan kita jarang terjaga, dengan adanya COVID kita sering pakai masker. Mudah-mudahan jadi sering-sering jaga mulut, sering jaga lisan, Jadi kalau nggak penting-penting amat, ya jangan. Nah, juga mungkin dulu-dulu kita sering pergi yang padahal perginya itu nggak manfaat, Ya, dengan adanya COVID ini kita jadi sering di rumah. Kalau nggak penting-penting amat, nggak pergi dari rumah. Nah, kita mengambil segi positifnya saja, supaya kita bisa tetap tenang, tidak panik, dan tetap beribadah pada Allah dengan khusyuk. Kalau orang panik, wah, tembok aja bisa ditubruk gara-gara panik. Ya, ada ibu-ibu, ibu-ibu di dapur ada kecoa. Takut, panik, akhirnya jatuh di dapur, kepleset, tubruk tembok. Padahal kecoanya mah ketawa-ketawa aja, jikrak-jikrak, loncat-loncat gitu. Nggak ngegigit, nggak apa gitu. Gara-gara panik. Nah, demikian juga dalam menghadapi pandemi ini, kita jangan panik. Kita tetap menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tetap selamat. Kalau panik yang tadinya mestinya tetap selamat, tetap aman, jadi nggak aman, gara-gara panik. Dan salah satu cara supaya kita tidak mudah panikan yaitu dengan sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi tenang, Nah, jadi orang yang senantiasa zikir itu nggak panikan, Supaya nggak panikan harus berbanyak zikir, jangan zikir sir, Insya Allah. Setengah 10 kita langsung zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ta'ala ya sama ya sin terima kasih ya ali ya sekarang ali ya sekarang sabri ya Muhammad Nazim ya Allah ya rijal Allah agisuna bi'aunillah wa qurana lana billah asarallah bifadlillah ya rijal Allah agisuna bi'aunillah wa qurana lana billah asarallah bifadlillah ya rijal Allah agisuna bi'aunillah wa qurana lana billah asarallah bifadlillah. Allah Ta'ala darajatin daiman wa madadani bimadin wa barakati wa anfusimil qudsiyah bi hurmati ma la nabiya bi hurmati suratil Fatihah.